Dari zaman dulu sampai saat ini, emisi selalu menjadi concern utama untuk kebanyakan pihak. Makanya hampir beberapa tahun sekali, standar aturan emisi selalu berubah. Misalnya kayak yang sekarang diberlakukan adalah Euro 5. Namun beberapa tahun mendatang kita pasti sudah mengikuti standar Euro 6 dan seterusnya. Kenapa hal ini dilakukan? Ya karena tentu aja kendaraan bermotor, mau itu motor ataupun mobil, yang masih menggunakan bahan bakar fosil alias bensin pasti akan mengeluarkan karbon dioksida yang sangat berbahaya bagi lingkungan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dengan kondisi tersebut, hasilnya produsen dipaksa untuk menciptakan mesin yang ramah lingkungan dan ramah emisi gas buang. Untuk peraturan emisi gas buang ini nggak main-main. Saking nggak main-mainnya, beberapa motor harus terpaksa disuntik mati atau discontinue. Seperti Yamaha R6 dan yang paling terbaru adalah Yamaha R1. Faktor utama motor-motor tersebut didiscontinue tentu aja karena mesin inline 4 sulit untuk menembus standar kebijakan emisi gas buang yang akan datang. Makanya Yamaha lebih baik discontinue motor-motor tersebut dan menggantikan motor yang serupa tapi menggunakan mesin yang memiliki silinder lebih sedikit, yaitu CP2 alias 2 silinder. Namun sebelum era saat ini, tepatnya pada era Euro 3, untuk memenuhi standar emisi, produsen tidak langsung menyerah langsung ganti mesin aja. Kebanyakan dari produsen membuat hal-hal ajaib di bidang rekayasa teknologi, agar kendaraan buatannya bisa lolos Euro 3. Dan uniknya kala itu produsen berbondong-bondong membuat teknologi ajaib untuk menyelamatkan motor-motor kelas 2 tak mereka. Dan salah satu produsen yang sempat mengeluarkan teknologi ajaib adalah Yamaha dengan menciptakan Yamaha Yaze. Mungkin buat kalian pecinta dan pengguna motor legendaris 2 tak dari Yamaha sudah tidak asing lagi dengan Yaze. Namun buat yang belum sempat menikmati menunggangi motor 2 tak dari Yamaha, mungkin cukup asing dengan Yaze. Pertanyaannya, apa itu Yaze atau YEIS tapi gampangnya Yaze? Dan apa fungsinya? Jadi, Yaze atau Yamaha Energy Induction System adalah suatu alat tambahan dalam sistem pemasukan yang originalnya didesain untuk meningkatkan efisiensi pada mesin 2 tak. Canggih banget ya, Yamaha bisa membuat teknologi seperti ini. Tapi faktanya, teknologi ini bukanlah hal yang baru. Kenapa? Ya karena teknologi ini pernah menjadi tren pada tahun 80-an, yang mana saking ngetrennya, hampir semua produsen motor yang memiliki motor 2 tak seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Aprilia, KTM, dan Husqvarna menggunakan sistem ini sebagai alat standar yang harus digunakan di motor mereka. Dan karena hampir semua produsen yang mengeluarkan motor 2 tak menggunakan tabung ajaib ini, namanya tentu aja bukan Yaze, karena namanya ya tergantung pada produsen mana yang menggunakannya. Terus nama asli teknologi ini apa sebenarnya? Sampai saat ini nggak ada data pasti nama alat ini apa, karena di beberapa negara atau tempat ada yang bilang kalau nama tabung ajaib ini yaitu boost bottle, intake chamber, atau Helmholtz chamber. Tapi secara umum di kalangan tuner, teknologi ini umum disebut dengan nama intake chamber. Namun ya walaupun banyak produsen yang menggunakan teknologi ini, tapi produsen pertama yang mempublikasikan secara mendetail tentang penelitian mereka tentang intake chamber ini adalah Yamaha. Apa buktinya? Ya buktinya dapat kita lihat pada SAE Papers nomor 810923 di Modification of Two-Stroke Intake System for Improvement of Fuel Consumption and Performance through the Yamaha Energy Induction System atau YES by Noriyuki Hata, Takeo Fujita, dan Noritaka Matsuo by Yamaha Motor Co. Ltd. Di situ tertulis jelas bahwa Yamaha adalah yang mengembangkan lebih lanjut dan menyempurnakan teknologi ini. Pertanyaannya, kenapa mesin 2 tak harus menggunakan intake chamber ini? Seperti yang kita tahu, salah satu kekurangan dari mesin 2 tak adalah proses pembakaran dan pemasukan mesin 2 tak yang tidak terpisah, sehingga gas buang sisa pembakaran akan didorong keluar oleh desakan dari gas baru kemudian masuk dari crankcase atau carter. Dengan sistem yang seperti itu, ini tentu aja membuat pembakaran tidak efektif. Bagaimana caranya agar efektif? Ya tentu aja dengan mengefektifkan sistem pembilasan atau scavenging. Dan kalau pembilasan atau scavenging ini semakin efektif, maka mutu pembakaran berikutnya akan semakin baik, karena kemungkinan gas buang tercampur dengan gas baru akan berkurang. Namun jika gas dibilaskan sebanyak-banyaknya, maka gas tersebut akan terbuang percuma menuju ke knalpot tanpa menghasilkan tenaga. Kalau udah begini, knalpot motor 2 tak selalu memegang peran penting dalam hal menghasilkan tenaga. Contohnya gini nih, dalam hal untuk menghasilkan tenaga lebih dari 30%,
Knalpot mesin 2 tak akan dirancang tidak aja mampu menyedot gas buang dan gas baru untuk proses pembilasan yang sempurna, namun juga mampu mendorong balik gas baru yang sebelumnya telah tersedot keluar kembali menuju mesin. Dan hal inilah yang menyebabkan mesin 2 tak mampu mencapai efisiensi volumetrik lebih dari 100%. Coba kita bandingkan pada mesin 4 tak non-turbo dan supercharger yang berkisar antara 60-75% untuk kendaraan produksi dan mendekati 90% untuk mesin balap kondisi statik pada daerah putaran mesin tertentu aja. Jadi dengan volumetrik 60%, suatu mesin dengan volume 100 cc hanya mampu membakar 60 cc campuran gas dan bahan bakar. Gampangnya gini nih, kita ambil contoh gampangnya. Mesin pada motor GP125 misalnya, umumnya mencapai volumetrik sampai 144%, yang berarti mesin tersebut membakar 180 cc dengan kapasitas silinder hanya di 125 cc aja. Namun pada volumetrik pada tingkat maksimum konsumsi BBM, mesin pun akan menurun berdasarkan perhitungan BSFC. Apa itu BSFC? BSFC adalah Brake Specific Fuel Consumption, yang artinya berapa banyak tenaga yang bisa dihasilkan suatu mesin per satuan bahan bakar yang dikonsumsinya. Oleh karena itu, para produsen motor 2 tak akan meningkatkan desain knalpot untuk mendapatkan tenaga yang semakin baik dan efisien. Tapi sayangnya kondisi ini nggak gratis. Kenapa? Ya karena knalpot yang dirancang untuk bekerja efisien di putaran tertentu cenderung membuat pengoperasian di putaran lainnya menjadi tidak efisien. Singkatnya, demi mendapatkan mesin yang mampu beroperasi dengan efisiensi di putaran tertentu, produsen selama ini terpaksa berkompromi pada putaran mesin lainnya. Dan Yamaha dalam kondisi ini disebut dengan Truth of Torque atau TOT. Dalam kondisi TOT, tenaga mesin akan menurun. Konsumsi bahan bakar dan tingkat reliability motor pun tentu aja akan menurun. Dan untuk mengakali hal tersebut, Yamaha menggunakan tabung ajaib tersebut, yaitu intake chamber atau YES. Dan YES ternyata mampu mengurangi kerugian dari desain knalpot. Selain itu, dengan cara ini juga daerah pengoperasian efisien dari suatu mesin menjadi meluas. Misalnya, sebelum menggunakan tabung YES, motor baru mulai bertenaga mulai dari putaran 5.000 sampai 8.000 rpm. Sedangkan ketika menggunakan YES, motor sudah mulai bertenaga mulai dari putaran 3.000 rpm sampai 8.000 rpm. Sangat efisien dan canggih banget ya. Terus gimana nih kalau mengetahui kalau mesin kita sedang mengalami TOT? Sebenarnya cara paling mudah untuk mengetahui pada putaran mesin berapa mesin mengalami TOT adalah dengan membuka filter udara dan melihat kapan karburator mengeluarkan kabut tipis ke arah keluar. Kalau kabut tipis ini nyembur, berarti mesin lagi mengalami TOT. Kenapa indikasinya kabut tipis ini? Ya tentu aja karena kabut tipis ini akan mengacaukan pembakaran karena mesin akan mendapatkan campuran bahan bakar yang terlalu kaya atau kebanyakan bensin. Dan kabut bensin tipis ini terjadi karena pulsa gelombang knalpot yang kembali ke mesin sebelum waktunya. Dan hal ini membuat bahan bakar yang masuk keluar lagi melalui karburator. Pada saat fase ini melewati venturi karburator, dia selalu mengangkat bensin dari dalam mangkok karburator karena sifat venturi karburator itu sendiri. Dan jika kita mengurangi pasokan bensin pada putaran tersebut, maka solusi masih belum terjawab karena pada kondisi beban penuh, mesin malah akan kekurangan bensin. Ya serba salah kondisinya kalau nggak pakai YES ini. Dengan YES, semua masalah pada mesin 2 tak tersebut dapat teratasi cukup baik. Kemudian karena tabung YES ini dapat membuat pembakaran lebih sempurna, dan kalau pembakaran sudah sempurna, ini tentu aja akan mengurangi efek gas buang pada suatu kendaraan. Jadi kesimpulannya, tabung induksi YES merupakan sebuah tabung reservoir yang berfungsi untuk meningkatkan daya dan performa serta menghemat konsumsi bahan bakar pada motor 2 tak. Dan dilansir, teknologi YES dapat menurunkan kadar emisi gas buang karbon dioksida sebesar 28,96% dan HC sebesar 15,22%. HC adalah indikator masalah pembakaran yang dapat menciptakan polusi udara. Dengan demikian, penggunaan tabung induksi YES pada sepeda motor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan emisi gas buang CO dan HC. Tapi sayangnya, saat ini tabung ajaib ini tidak dapat membantu motor 2 tak manapun agar bisa lolos dengan regulasi terbaru dan hanya mentok sampai Euro 3 aja. Ya namanya juga teknologi tahun 80-an ya, ditambah sudah tidak dikembangkan lebih lanjut lagi. Ya udah, jadi gitu-gitu aja, stuck gitu aja. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.